Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaifuddin dari Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan mempresentasikan mengenai Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa dalam mata kuliah Hukum Humaniter. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama mengenai Konvensi Den Haag. Di sini Konvensi Den Haag biasa disebut dengan alat atau metode, yang artinya konvensi ini dihasilkan dari dalam konferensi perdamaian pertama di era Den Haag pada tahun 1899, yang kemudian disempurnakan dan dikonferensi dalam selanjutnya pada tahun 1907. Itu masuk dalam konvensi kedua. Kemudian rangkaian konvensi tersebut dikenal sebagai Hukum Den Haag, yang memiliki arti terutama dalam mengatur alat dan cara bagaimana berperang. Kemudian konvensi Den Haag pada 1907 terdiri dari 56 pasal yang isinya mengatur soal pihak berperang, tawanan perang, orang yang sakit dan luka, mata-mata cara berhentinya permusuhan di wilayah pendudukan. Terus mengenai alat dan cara berperang tercantum pada pasal 22 sampai 28 pada bagian 2 tentang hostilitas. Bab 1 tentang sarana melukai musuh, pengepungan dan pengeboman. Di situ dari pasal 22 sampai 28 sudah dijelaskan dengan detail bagaimana metodenya, bagaimana alatnya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Kemudian pengaturan ini mengenai sarana dan metode berperang juga tercantum pada pasal 1 Konvensi Den Haag ke-8, yang menerangkan bahwa negara yang bersengketa tidak dapat sebebas-bebasnya menggunakan ranjau atau yang bisa membahayakan dengan ancaman yang mengenaskan. Kemudian lanjut ke Konvensi Jenewa pada bagian B, lebih tepatnya itu mengenai perlindungan korban perang. Langsung saja di dalam Konvensi Jenewa, pengertian orang-orang yang dilindungi adalah orang-orang yang mengalami atau menjadi korban perang pada masa itu. Kemudian Konvensi Jenewa tahun 1949 disebut juga Konvensi Palang Merah. Itu memiliki 4 kategori. Yang pertama mengenai Konvensi Jenewa pada 1949 mengenai perbaikan keadaan anggota perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat. Jadi di sini melindungi segenap pasukan yang ditugaskan pada pertempuran bagian darat. Terdapat dalam pasal 12 bab 2 yaitu anggota angkatan perang dan anggota orang-orang yang disebut dalam pasal itu meliputi yang luka atau sakit wajib dihormati dan dilindungi dalam keadaan apapun. Mereka wajib diperlakukan secara peri kemanusiaan dan dirawat oleh pihak
dalam sengketa dalam kekuasaan, siapa mereka dan di mana dia berada, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas kelamin, suku, bangsa, dan agama, pendapat-pendapat politik, atau setiap kriteria lainnya, serta itu harus disamaratakan. Kemudian yang kedua mengenai Konvensi Jenewa 1949 mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit, dan korban karam. Yang kedua ini hanya melingkupi bagian dari angkatan laut yang luka dan korban karam. Di sini dijelaskan pada pasal 2 Konvensi Jenewa. Jadi dalam tanda kutip di sini negara netral memiliki peran penting dalam konvensi ini. Sebab negara netral wajib ikut serta dalam merawat dan melindungi korban anggota bersenjata yang terluka, sakit, dan karam. Kemudian yang ketiga, Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlakuan tawanan perang. Jadi perlakuan tawanan perang harus diawasi dalam Konvensi Jenewa ini karena serta-merta mereka selalu mendapat atau berkecimpung secara langsung dalam konvensi tersebut dan perang tersebut. Terus kemudian perlindungan terhadap tawanan perang ini bisa disebut hal yang sangat penting diperhatikan saat terjadinya konflik bersenjata. Kemudian hal ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan tidak manusiawi. Dalam sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi dalam ini dibagi kombatan dan non-kombatan. Demikian halnya kombatan yang telah berstatus dengan hors de combat harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan objek percobaan, kedokteran, atau orang ilmiah dalam bentuk apapun. Juga tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran. Jadi tawanan perang juga harus selalu dilindungi terutama dalam tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman dalam penghinaan. Kemudian yang terakhir mengenai Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang. Jadi pada waktu itu orang-orang sipil juga mendapat perlindungan pada saat perang. Jadi penjelasan perlindungan orang-orang sipil di waktu perang itu terjadi atau terdapat pada pada Konvensi Jenewa ke-4 mengenai perlindungan penduduk sipil yang menjadi korban perang diatur juga dalam pasal 2 yang berisi tentang perlindungan umum. Salah satunya perlindungan umum berdasarkan Konvensi Jenewa 4, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Jadi diskriminatif itu digarisbawahi betul bahwasanya tidak ada tindakan seperti itu. Dalam segala keadaan penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak keluarga, hak kekayaan, dan praktek ajaran agamanya. Di antara penduduk sipil yang harus dilindungi terdapat beberapa kelompok orang sipil yang perlu dilindungi, seperti orang asing di wilayah pendudukan pada waktu itu, pecah perang antara negara yang
warga negaranya berdiam di negara musuh, maka orang yang asing ini atau orang asing ini merupakan warga yang disebut warga negara musuh, seperti itu. Kemudian yang kedua itu seperti halnya orang yang tinggal di wilayah pendudukan atau di dalam wilayah penduduk setempat yang notabene adalah sebagai penduduk sipil, sepenuhnya itu harus dilindungi dan mendapat perlindungan. Dalam penguasaannya tidak boleh mengubah hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi hukum atau orang dimanapun harus menghormati dan mengikuti hukum di wilayah tersebut. Dengan perikatan lain, hukum yang berlaku di wilayah tersebut adalah hukum